Makhluk ini sangat besar dan kecepatannya dilebih-lebihkan. Fang Yu tidak menyangka bahwa kekuatannya bahkan adalah yang terbaik. Dampaknya barusan membuat Fang Yu merasakan kekuatan tertinggi. Makhluk macam apa ini? Fang Yu sangat penasaran. Namun saat ini, makhluk itu menghilang lagi di depan matanya. Aku baru saja memperhatikan tanda di pupilnya, rasanya agak familiar. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan pikirannya bergerak. Pada saat ini, pakaian peri di tubuhnya perlahan tampak putih, dan di saat yang sama, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Di tempat yang begitu gelap, melakukan hal itu, sama dengan memberikan tujuan yang jelas kepada pihak lain. Fang Yu ingin menarik makhluk itu. Kali ini, dia ingin melihat tanda pada pupil makhluk itu. Menunggu beberapa detik. Wow, bayangan gelap muncul kembali. Kali ini, ia menyerang dari samping. Fang Yu melihat kaki depannya terangkat, yang ekornya berupa cakar besar. Dan Fang Yu bisa melihat tanda kecil di pupilnya dengan jelas. Tanda dering. Ini sangat mirip dengan tanda cincin yang dikeluarkan Bei Bei untuk dikirimkan. Mungkinkah? Hati Fang Yu terkejut. Ledakan. Detik berikutnya, Fang Yu dipukul lagi dan tiba-tiba jatuh. Kekuatan pukulan ini meningkat lagi. Fang Yu jatuh tajam, tapi hatinya masih penuh kejutan. Tanda cincin itu, apakah berarti makhluk ini seperti anjing neraka di Necropolis, dan satu keluarga dengan Bei Bei? Dan dari penampilannya, makhluk yang kini menyerangnya memang sangat mirip dengan anjing raksasa. Hanya saja ia hanya memiliki satu mata. Tidak sulit untuk memverifikasi hal ini. Bai, Fang Yu berteriak. Namun, tidak ada jawaban. Wow, saat ini, makhluk itu menerkam ke arah Fang Yu lagi, masih sangat cepat. Fang Yu menyipitkan mata, mengangkat tangan kirinya, memadatkan kekuatan segala sesuatu. Ledakan, kali ini, dia berinisiatif memukul. Tinju kiri meledak, dan kekuatan 10.000 cara dilepaskan. Ledakan, saat hendak menabrak makhluk ini, makhluk tersebut berubah menjadi bayangan hitam dan menghindar dalam sekejap. Ini bisa dihindari, kecepatan ini, terasa lebih cepat dari makhluk manapun yang pernah saya temui sebelumnya. Fang Yu berkata dalam hatinya. Bai, segera, Fang Yu berteriak lagi. Wang, pada saat ini, dia akhirnya mendengar respon Bei Bei yang malas dan enggan. Sepertinya Bei Bei sudah tertidur sebelumnya. Bibi, sepertinya aku sudah bertemu klanmu lagi. Jadi cepatlah dan lihatlah, kata Fang Yu. Wang, begitu kata ini keluar, Bei Bei mengeluarkan suara bingung. Lalu, kepala kecil itu keluar dari dada Fang Yu. Wow, saat ini, makhluk itu menerkam Fang Yu lagi. Terlebih lagi, ini positif. Bei Bei memiliki dua mata yang cerah, menatap lurus ke depan. Dia belum menjawab. Aum, pada saat ini, makhluk di depannya yang berlari dengan kekuatan yang menakutkan mengeluarkan raungan yang aneh. Kemudian, kecepatannya tiba-tiba turun, dan sebelum dia menamparkan Fang Yu, dia dengan paksa berhenti dan berhenti. Saat ini, Fang Yu mungkin berjarak kurang dari 20 meter dari makhluk ini. Dia akhirnya bisa melihat postur lengkap makhluk ini. Memang, adalah seekor anjing raksasa. Namun, entah dibandingkan dengan Sky Eater atau anjing neraka yang saya lihat di Necropolis sebelumnya, kemunculan anjing raksasa ini terlihat lebih mengejutkan. Hanya ada satu mata besar satu, dengan dua tanduk melengkung di bagian atas tengkorak, yang sangat tajam. Sedangkan untuk bagian ekornya banyak yang tumbuh durinya lebih banyak lagi. Ketinggian keseluruhannya lebih dari 500 meter. Aum, makhluk raksasa ini menatap lurus ke arah Fang Yu. Bei Bei di dadanya, pupil Bei Bei bersinar, dan dia menatap lurus ke arah makhluk itu. Tidak ada pihak yang bersuara. Namun setelah beberapa saat, makhluk itu menundukkan kepalanya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan wajahnya menjadi mengerikan kembali. Ho 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 ho, terdengar auman di tenggorokannya, dengan ancaman dan kemarahan di aumannya. Ditambah dengan aksinya, sepertinya ia akan bergerak, siap berangkat. Masih harus melakukannya. Fang Yu mengerutkan kening, tapi tidak banyak bergerak. Dilihat dari penampilan Bei Bei sebelumnya, dia seharusnya memiliki status yang tinggi di kelompok etnisnya. Setidaknya, anjing sialan Necropolis, seperti anjing jinak di depannya, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Saat ini, makhluk di depannya tampak lebih ganas daripada anjing neraka di Necropolis, dan sepertinya dia masih ingin melakukannya saat ini. Tapi Fang Yu tidak mau mengambil inisiatif menyerang sebelum dia melakukannya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Bei Bei.
Aum, makhluk itu masih mengaum, sepertinya mengancam Bei-Bei. Bei-Bei tidak bergerak, kecuali kepalanya, tubuhnya masih mengenakan pakaian Fang Yu. Dia hanya menatap makhluk di depannya, tanpa ada gerakan atau suara apapun. Ho 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 ho, makhluk di depannya mengertakkan gigi, masih mengaum. Cakarnya menggores kekosongan, tapi tidak bergerak. Wang, saat ini, Bei-Bei tiba-tiba membuka mulutnya dan menggonggong, suaranya tidak nyaring, dan nadanya tenang. Namun anjing raksasa bermata satu di depannya tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya dan segera menundukkan kepalanya. Dan, mundur agak jauh. Melihat makhluk yang sangat ganas ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan mendengar suara Bei-Bei, dan dia segera mundur. Wajah Fang Yu aneh, dan dia melirik Bei-Bei di dadanya. Bei-Bei tampak tenang dan menggonggong ke depan. Pada saat yang sama, pupilnya bersinar dengan cahaya merah samar. Mengaum, anjing raksasa bermata satu itu segera menundukkan kepalanya, dan seluruh tubuh depannya terjatuh. Tindakan ini juga pernah dilakukan oleh anjing neraka Necropolis sebelumnya. Sepertinya itu adalah upacara berlutut keluarga Bei-Bei. Sangat lembut, Fang Yu mengangkat alisnya. Roar, anjing raksasa bermata satu itu menjadi panik dan gemetar. Sekarang, dapat dipastikan bahwa itu telah dilunakkan. Dengan kata lain, saya dikejutkan oleh Bei-Bei. Bei-Bei, apa statusmu di klanmu? Fang Yu memandang Bei-Bei dan bertanya. Wow, Bei-Bei mengangkat kepalanya dengan bangga dan menggonggong pelan. Kenapa makhluk klanmu tersebar di mana-mana? Kamu bahkan dapat melihatnya di area tepi jurang virtual. Fang Yu memandangi siklop raksasa yang berlutut di depannya, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, matanya berbinar, dan dia berkata, Bibi, karena orang ini akan muncul di area ini, itu berarti dia harus aktif di area ini untuk waktu yang lama. Itu membawa kita keluar dari alam jurang virtual, kamu lihat apakah itu akan bekerja. Wow, Bei-Bei mengangguk dan menatap anjing unicorn di depannya. Kemudian, dia mulai mengucapkan kata-kata unik untuk kelompok etnis mereka. Fang Yu mendengar gonggongan sambil menggunakan kedua tangan dan kakinya. Anjing raksasa bertanduk satu itu merespon beberapa kali, lalu berbalik dan bergerak ke arah timur. Setuju, Fang Yu bertanya. Wow, Bei-Bei tampak sombong dan seolah mengatakan betapa beraninya pihak lain tidak setuju. Fang Yu sangat gembira, dan kemudian melepaskan Xing Yusu. Setelah itu, dia mengikuti Cyclops dan terus bergerak maju. Mengikuti Cyclops, Fang Yu mengendalikan Xing Yusu ke depan. Kecepatan perjalanan Cyclops melalui bidang bintang bahkan lebih cepat daripada kecepatan Xing Yusu yang melakukan perjalanan melalui saluran luar angkasa. Hal ini membuat Fang Yu sangat terkejut. Dia memikirkan tanda cincin di pupil mata Cyclops, tanda yang sama yang digunakan Bei-Bei untuk bergerak secara instan. Apakah tanda cincin mewakili kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa? Fang Yu berpikir dalam hati. Desir-desir, di tepi void abyss yang gelap gulita, Xing Yusu dan bayangan hitam lewat dengan kecepatan yang sangat cepat. Di tempat seperti itu, perjalanan waktu tidak bisa dirasakan. Sepanjang perjalanan, saya tidak tahu sudah berapa lama, dan perlahan-lahan saya bisa merasakan tekanan di sekitar saya semakin kuat. Situasi ini membuat Fang Yu bersemangat. Dia melihat ke depan, masih belum ada apa-apa. Namun tekanan di sekitarnya telah meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. Kakak, setelah jarak tertentu di depan, retakan muncul di perisai permukaan Xing Yusu, dan kemudian pecah. Begitu perisainya runtuh, banyak retakan muncul di tubuh rapuh Xing Yusu. Sebelum seluruh Xing Yusu akan hancur, Fang Yu membawanya kembali ke ruang penyimpanan. Desir-desir, Cyclops masih bergerak maju. Fang Yu terus mengikutinya. Boom, lebih jauh lagi, tekanannya menjadi begitu besar sehingga sulit untuk bergerak maju. Bahkan para Cyclops di depan melambat. Tindakan di tempat seperti ini membutuhkan usaha 100 kali lebih banyak dari biasanya untuk setiap posisi yang Anda gerakkan. Tapi sejauh menyangkut Fang Yu, itu sepenuhnya dalam kisaran yang dapat diterima. Desir-desir, kedua belah pihak terus bergerak maju. Retakan, pada titik kritis tertentu, Cyclops di depannya tiba-tiba berhenti. Roar, ia berbalik dan menggeram pelan ke arah Fang Yu. Wow, Bei-Bei merespons dengan jentikan kaki kecilnya. Wow, jika Cyclops menerima amnesti, ia segera muncul kembali, dan dengan cepat menghilang di depan mata Fang Yu. Begitu meninggalkan depan, Fang Yu melihat ada celah besar di area yang awalnya terhalang oleh ukurannya yang besar. Saat ini,
Fang Yu masih agak jauh dari keretakan ini. Namun, Anda dapat dengan jelas melihat kekuatan berbagai hukum yang dilanggar di kedua sisi kesenjangan tersebut. Sepertinya ini adalah celah yang dibuka paksa. Dan di sekitar celah tersebut, masih ada sisa energi pedang yang ganas. Roh pedang ini sudah sangat tua, dan pasti sudah lama sekali. Wow, Bei Bei menunjuk ke depan, dan Yu yang lain menggonggong beberapa kali. Maksudmu, selama kamu melewati celah itu, kamu bisa meninggalkan dunia jurang virtual. Fang Yu bertanya. Wang, Bei Bei mengangguk. Besar. Fang Yu melihat celah di depan dan sedikit menyipitkan matanya. Bas, dengan gerakan pikiran, lapisan bentuk terbuka. Cahaya keemasan cemerlang mekar dari dalam dan luar tubuh Fang Yu. Garis-garis yang menjadi hukum muncul di permukaan kulit. Pada saat ini, Fang Yu bisa merasakan berkurangnya tekanan. Memanggil, dia bergegas menuju celah di depannya. Swiss, semakin dekat kamu ke celah itu, semakin kamu bisa merasakan aura pedang tajam itu. Ini mengejutkan Fang Yu, karena ini adalah energi pedang, celah di depannya pasti telah dipotong dengan pedang. Dan aura pedang ini masih memancarkan aura kuno, menandakan sudah sangat lama sekali sejak pedang itu ditebas. Namun, setelah bertahun-tahun, Jian Qi masih ada di sekitar celah tersebut, dan berperilaku sangat kuat. Bisa dibayangkan keberadaan pedang ini, betapa dahsyatnya. Desir-desir, Fang Yu dengan cepat mendekati celah itu. Tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai tepat di depan celah tersebut. Saat ini, kesenjangannya tampak sangat besar. Berdiri di depan celah, dia berada di bawah tekanan besar. Tekanan ini tampaknya merupakan tekanan yang dihasilkan oleh pemerasan ruang. Jika makhluk yang tubuhnya tidak cukup kuat muncul di tempat ini, maka tubuhnya akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Pada saat ini, Fang Yu tidak peduli dengan tekanan super kuat ini, tetapi melihat celah di depannya, masih ada jarak yang harus dilewati. Di dalam celah tersebut, selain kekuatan berbagai hukum pelanggaran yang kompleks, juga terdapat banyak energi pedang yang tajam. Jika Anda ingin melewati celah tersebut, Anda harus menanggung kekuatan aura pedang yang terjalin dan hukum kehancuran. Melalui celah ini, kamu harus benar-benar meninggalkan dunia jurang virtual. Fang Yu berpikir dalam hati. Dia tidak tahu persis ke dunia mana dia akan pergi. Namun saat ini, hatinya masih penuh dengan ekspektasi. Sekalipun keretakan itu tampak berbahaya, dia tidak terlalu peduli. Jika dia tidak bisa menerobos celah ini bahkan ketika dia membuka lapisan bentuk, maka tidak ada makhluk di jurang virtual yang bisa lewat sini. Ini adalah kepercayaan diri, dan ini juga fakta. Wow, Fang Yu melepaskan sejumlah besar energi sejati, dan tiba-tiba bergegas ke celah itu. Kakak, setelah memasuki celah, kekuatan berbagai hukum yang dilanggar, bercampur dengan aura pedang yang ganas, terus-menerus meledak di tubuh Fang Yu, membuat semburan suara keras. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Fang Yu sepertinya telah memasuki penggiling daging. Tubuh daging dan darah sama sekali tidak mampu bertahan di celah ini. Ini mungkin menjadi alasan mengapa hanya kultivator di atas alam abadi surgawi yang memiliki kesempatan untuk meninggalkan alam suyuan. Kakak, suara ledakan berlanjut, dan cahaya keemasan di tubuh Fang Yu berkedip-kedip. Seluruh proses passingnya tidak selama yang dibayangkan. Merasa kurang dari setengah menit, Fang Yu bergegas keluar dari celah. Saat ini, paksaan di sekitarnya menurun tajam. Di saat yang sama, kekuatan berbagai hukum dan aura pedang tajam menghilang. Namun, begitu dia bergegas keluar dari celah, sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menyebabkan Fang Yu jatuh tiba-tiba. Bang Long, tidak butuh waktu lama Fang Yu merasa seperti dia menabrak tanah sebuah bintang, suara keras meletus, dan sejumlah besar debu kerikil membubung ke langit. Oleh, Fang Yu berbaring telentang di tanah, memandang ke langit. Langit berwarna biru, dan ada 3 makhluk mirip matahari yang menggantung tinggi pada saat bersamaan. Ini, Fang Yu berdiri dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Pada saat yang sama, kembali ke bentuk normal. Dia telah melewati celah tersebut, dan kemudian jatuh langsung ke bintang ini. Di mana tempat ini? Kenapa dia jatuh di sini? Fang Yu melompat dan terbang ke atas. Saat ini, dia menemukan ada daerah pegunungan di sekitarnya. Aura antara langit dan bumi sangat melimpah, jauh melebihi Datian Chensing. Tentu saja, ini tidak sebaik dunia yang diciptakan oleh keinginan kematian, tapi setidaknya sepertiga atau seperempatnya. Level ini cukup menakutkan. Tahukah Anda,
Dunia bahagia yang diciptakan oleh Omen of the Will adalah hasil berkumpulnya aura langit dan bumi di seluruh jurang virtual. Energi spiritual yang begitu melimpah, hanya untuk saya pulih. Fang Yu membuka lengannya dan sedikit mengangkat kepalanya. Bersiul, tubuh roh Dao secara alami menyerap aura di sekitarnya dan mengembalikan ki asli yang telah dikonsumsi sebelumnya. Setelah beberapa saat, Fang Yu merasa segar dan rileks. Dia dikembalikan ke kondisi terbaiknya. Bintang seperti itu, pasti ada banyak biksu yang kuat. Fang Yu melihat sekeliling, memandang penuh harap. Dia berada di kedalaman gunung, dikelilingi oleh pegunungan. Mungkin karena auranya, pegunungan ini merupakan perbukitan hijau, dan permukaannya ditumbuhi vegetasi yang lebat. Fang Yu melihat ke lubang besar di tanah lagi, dan menatap ke langit. Tinggalkan di sini dulu. Fang Yu berpikir begitu, berbalik dan ingin pergi. Ledakan. Saat ini, terdengar suara ledakan dari belakangnya. Oke, Fang Yu sedikit mengernyit dan berbalik untuk melihat ke arah ledakan. Ke arah itu, ada nafas seorang biksu. Boom, boom, boom. Pada saat ini, suara ledakan terus berlanjut dan suaranya sangat keras. Bahkan terlihat di balik pegunungan di kejauhan, semburan asap mengepul. Fang Yu segera melepaskan kesadaran ilahi, menyebar ke arah ini. Hati-hati dengan bayangan di bawah tanah, itu lengan mereka. Jangan sampai disentuh oleh mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Kita harus melarikan diri. Selamatkan aku. Fang Yu melihat pemandangan di lokasi itu dalam lingkup kesadaran ilahi. 4 biksu berpakaian biru, dan selusin pria berbaju hitam, sedang melawan sekelompok binatang mirip kadal yang tergeletak di tanah. Banyak bayangan hitam di tanah muncul. Beberapa pria berpakaian hitam diseret langsung ke tanah sambil berteriak. Saudara Wu Heng, kita harus mengungsi ke sini. Satu-satunya perempuan di antara 4 biksu berjubah biru berkata dengan wajah pucat. Wu Heng di mulutnya melayang di udara saat ini, melepaskan semburan aura. Wu Heng memiliki wajah yang kasar, tapi wajahnya jelek. Dia memandang ke arah kultivator wanita dan mengangguk, "Linger, jangan takut, saya akan menjagamu tetap aman bahkan jika saya mati." Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat kedua biksu berpakaian biru lainnya, dan memerintahkan, "Asan, Asi, kalian berdua. Antar Linger pergi, aku akan datang ke belakang istana." Saudara Wu, wajah kedua biksu muda, yang dikenal sebagai Asan dan Asi, berubah. Jangan bicara omong kosong, ini perintah. Jika kamu tidak pergi, tidak ada dari kita yang bisa pergi, kita hanya bisa mati bersama. Wu Heng meraung. Selama kata-kata itu, napas Wu Heng meledak, dan telapak tangannya jatuh. Seni api yang benar-benar mengalir. Panggilan, sejumlah besar api turun dari langit, langsung meledakkan makhluk asing di bawah. Set, 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 semua binatang aneh ini menembus ke dalam tanah pada saat ini. Pemboman api Wu Heng semuanya meledak ke tanah dan tidak menyebabkan kerusakan besar pada makhluk asing ini. Melihat pemandangan ini, entah itu Linger, Asan Asi, atau pria berpakaian hitam itu, semuanya terlihat putus asa. Mereka terlalu sial. Kali ini mereka pergi ke kota kuno Chess. Untuk menghemat waktu, mereka memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Tapi saya tidak memikirkannya, saya bertemu dengan balapan Shadow Nightmare yang kuat ini di tengah jalan. Jika mereka berada di kota, mereka tidak akan menghadapi ras Shadow Nightmare ini. Tapi di luar kota, menghadapi balapan Shadow Nightmare ketika mereka tidak bisa terbang di udara, masalahnya akan besar. Balapan Shadow Nightmare ini sangat sulit dan penuh dengan niat membunuh. Kecuali Wu Heng, tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa terbang di bawah tekanan dan ki. Oleh karena itu, ia jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Wu Heng bisa melarikan diri, tapi tidak. Dia harus tetap bertahan. Pergi. Wu Heng meraung lagi. Saat ini, nafasnya sudah sedikit tidak stabil. Terbang secara paksa di dunia terlarang juga menjadi beban berat baginya. Tapi jika berdiri di tanah, tidak ada cara untuk melawan makhluk Shadow Nightmare ini. Pergi. Melihat Asana si masih belum pergi, Wu Heng tampak muram dan meraung lagi. Saat ini, Asana kembali sadar sebanyak 4 kali. Mereka melihat ke arah Linger dan segera berlari ke depan. Mata Linger memerah, dan air mata hampir menetes ketika dia melihat ke arah Wu Heng. Dia tahu bahwa langkah Wu Heng adalah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Asana si segera kembali ke sisi Linger. Keduanya meraih lengan kiri dan kanan Linger, lalu mengertakkan gigi dan berkata, "Linger,
ayo pergi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa pergi. Aku. Linger enggan pergi dengan air mata berlinang. Ledakan. Pada saat ini, nafas mengerikan tiba-tiba muncul dari langit. Wajah semua orang berubah. Semua pergi. Suara samar terdengar di telinga semua orang. Panggil. Kemudian, gelombang api emas jatuh dari langit dan mendarat tepat di tanah. Bising. Makhluk dari klan Shadow Nightmare segera ditelan api, mengeluarkan suara yang membakar. Ya, diiringi semburan jeritan aneh dan keras, sejumlah besar suku Shadow Nightmare langsung berubah menjadi abu, dan tubuh mereka berserakan di udara. Para biksu yang hadir menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong. Wow, saat ini, seorang pria berbaju putih jatuh di depan mereka. Zizi, masih ada sisa api emas yang menyala di tanah, tapi makhluk Shadow Nightmare sudah tidak terlihat lagi. Biksu peri, mata semua biksu yang hadir berubah, dan hati mereka menciut. Sangat mudah untuk membakar dan membunuh makhluk Shadow Nightmare yang sulit itu, metode semacam ini. Hanya biksu tingkat peri yang dapat menampilkannya. Dan biksu di depannya tampak sangat muda, tanpa aura kuno. Terima kasih senior atas anugerah penyelamatan hidupmu. Pada saat ini, Wu Heng yang pertama bereaksi, segera mengepalkan tinjunya, lalu berlutut dengan satu kaki. Ketika dia melakukan ini, para kultivator lain yang hadir juga pulih, diikuti dengan berlutut, dan berterima kasih kepada mereka. Fang Yu melirik para biksu yang hadir. Dilihat dari pertarungan sebelumnya, Wu Heng ini adalah yang terkuat di antara mereka, dan budidayanya mungkin ada di sekitar Deng Xianjing. Adapun 3 biksu berpakaian biru lainnya dan beberapa masih di alam pencerahan, perempuan memiliki basis budidaya yang lebih rendah, mungkin hanya di alam surgawi. Namun, binatang aneh ini tidak terlalu kuat sekarang. Ada seorang pendaki di negeri dongeng, jadi dia tidak boleh terjebak dalam situasi berbahaya seperti itu. Justru karena keraguan Fang Yu akan datang membantu. Pada saat yang sama, ada baiknya juga untuk mengenal orang-orang lokal ini, untuk mengenal bintang aneh dan dunia besar ini. Bangunlah, aku baru saja melakukannya dengan lancar, kata Fang Yu. Jika bukan karena tembakan pendahulunya, saya akan berakhir dengan menyedihkan. Wu Heng berkata dengan rasa takut yang masih ada di wajahnya. Pada saat ini, Linger juga merasa lega, wajahnya perlahan kembali dari pucat menjadi berdarah. Lalu, dia menatap Fang Yu dengan tatapan penasaran. Makhluk macam apa ini? Fang Yu bertanya. Ini, makhluk dari klan Shadow Nightmare. Wu Heng menjawab, tempat ini seharusnya bukan tempat aktivitas mereka, dan kami tidak menyangka bertemu mereka di sini. Di mana tempat ini? Fang Yu bertanya lagi. 20 mil sebelah barat tempat ini adalah kota kuno Datong, dan kita akan pergi ke kota kuno Datong, jawab Wu Heng. Saya tidak mengacu pada lingkungan sekitar, maksud saya siapa nama bintang ini. Fang Yu berkata, dan dunia besar apa yang ada di sini. Mendengar pertanyaan ini, Wu Heng dan biksu lainnya terkejut. Senior dari tempat lain, Wu Heng bertanya ragu-ragu. Aku, berasal dari alam Suyuan. Jawab Fang Yu. Dari dunia maya. Mendengar ini, Wu Heng dan biksu lainnya terkejut dan dihormati. Mereka tidak tahu banyak tentang alam Suyuan. Tapi biksu yang bisa melintasi dunia besar harus menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Mereka tahu ini. Tanpa diduga, seniornya datang dari dunia besar lainnya. Wu Heng mengepalkan tinjunya lagi, wajahnya penuh rasa hormat. Jadi, alam apa ini, dan bintang apa itu? Fang Yu bertanya. Sejauh yang saya tahu, alam besar tempat kita berada adalah alam besar Yunyu, dan tempat kita berada adalah benua Yunyu. Jawab Wu Heng. Benua Yunyu. Di mana nama bintang ini? Fang Yu bertanya, sambil mengangkat alisnya. Nama Xing Chen. Aku tidak mengetahuinya. Wu Heng menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak pernah pergi? Ya, kamu mungkin memang tidak pernah meninggalkan bintang ini, kata Fang Yu. Lagi pula, wajar jika hanya naik ke negeri dongeng dan tidak pernah pergi. Tinggalkan bintang ini, maka kamu harus langsung pergi ke dunia besar lainnya, kata Wu Heng dengan mata terbuka lebar. Hah, maksudmu, di alam besar Yunyu, hanya ada bintangmu. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dengan heran. Di bawah, entahlah, itu hanya dari apa yang kudengar sejak kecil. Jawab Wu Heng. Itu dia. Fang Yu mengelus dagunya. Dia teringat adegan di mana dia langsung jatuh ke tempat ini setelah melewati celah tersebut. Hanya ada satu bintang di dunia yang besar. Jadi seberapa besar bintang ini, di bumi?
Mata Fang Yu sedikit berkedip. Dia tidak lagi bergumul dengan pertanyaan ini, selama dia tinggal di sini sebentar, pertanyaan-pertanyaan ini bisa terjawab. Fang Yu melirik abu di tanah, lalu menatap para biksu di depannya. Kalian semua manusia, bukan? Fang Yu bertanya dengan santai. Namun saya tidak menyangka bahwa pertanyaan ini menyebabkan wajah para penggarap yang hadir berubah secara tiba-tiba. Aku bukan ras manusia. Wu Heng segera berlutut, dan para biksu di sekitar melakukan hal yang sama, wajah mereka menjadi pucat. Senior, kami jelas bukan ras manusia, kami telah mengubah garis keturunan kami, melekat pada surga, dan tidak ada hubungannya dengan ras manusia, kata Wu Heng ketakutan. Para biksu lainnya juga bersujud, gemetar ketakutan. Fang Yu tercengang. Dia tidak menyangka pertanyaan acak seperti itu bisa menakuti para pembudidaya ini seperti ini. Ubah pembuluh darah leluhur dan melekat pada klan surgawi. Mata Fang Yu menyipit oleh ucapan yang sangat menakutkan ini. Jadi kamu berasal dari ras manusia, kan? Fang Yu bertanya pada Wu Heng sambil memandang Wu Heng. Kami telah mengubah garis keturunan kami, senior, kami tidak ada hubungannya dengan umat manusia. Tolong selamatkan hidup kami, senior. Wu Heng berulang kali memohon belas kasihan. Fang Yu benar-benar terpana. Dia hanya bertanya, tapi pihak lain merasa nyawanya sudah terancam. Di mana ini? Kenapa kamu begitu takut? Aku hanya menanyakan pertanyaan secara acak, kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Wu Heng mengangkat kepalanya. Dia menatap Fang Yu dengan ketakutan di wajahnya. Jangan khawatir, saya sendiri adalah ras manusia. Bagaimana saya bisa membunuh Anda hanya karena Anda adalah ras manusia? Kata Fang Yu. Begitu pernyataan ini keluar, Wu Heng dan biksu lainnya terkejut. Melihat ekspresi Fang Yu, sebenarnya tidak ada jejak niat membunuh. Wu Heng menghela nafas lega. Dia, sungguh bereaksi berlebihan. Namun ini memang juga merupakan refleks yang terkondisi, karena ia sudah terlalu sering menemui pertanyaan seperti itu dalam hidupnya. Bangunlah. Bukankah kamu akan pergi ke kota kuno Datong? Ayo pergi bersama, lalu kita berjalan dan ngobrol. Aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan padamu. Fang Yu tersenyum. Di pegunungan, sebuah tim berjalan ke arah barat. Senior, di kota kuno Datong. Tidak, dimanapun kamu berada, selama kamu masih di benua Yunyu, sebaiknya kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah ras manusia. Bibir Wu Heng mengering dan berkata dengan suara rendah. Apakah ras manusia itu tabu? Kenapa kamu tidak bisa mengatakannya? Fang Yu bertanya. Di benua Yunyu, ras manusia adalah ras kelas 10, satu-satunya yang lebih rendah, tidak sebaik binatang. Wu Heng berbisik. Mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia bertanya, mengapa ini? Siapa yang mengklasifikasikan level ini? Hal ini telah terjadi sejak zaman kuno. Jika Anda ingin hidup sedikit nyaman di benua Yunyu, Anda harus mengubah garis keturunan leluhur Anda dan terikat pada kelompok etnis tingkat yang lebih tinggi. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Wu Heng mengertakkan gigi. Dikatakan, melekat dengan kelompok etnis lain. Bukankah itu sama dengan budak? Fang Yu mengerutkan kening. Petik 2. Jika saya tidak berafiliasi dengan kelompok etnis yang lebih tinggi, saya bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak. Wu Heng menghela nafas dan menjawab. Kalau begitu, tidak ada seorang pun di benua Yunyu yang berani mengakui bahwa dia adalah ras manusia. Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Wu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, setidaknya, saya belum pernah mendengar ada orang yang berani mengakui bahwa dia adalah ras manusia. Jadi, Fang Yu tidak berbicara lagi. Dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi situasi di benua Yunyu. Sebelumnya di alam Suyuan, hanya biksu manusia yang aktif, sehingga banyak biksu yang tidak mengetahui tentang pembagian ras. Tapi begitu dia meninggalkan alam Suyuan, dia datang ke tempat seperti itu. Umat manusia diklasifikasikan sebagai kelas 10, bahkan tidak sebaik binatang. Baru sekarang Fang Yu dapat memahami reaksi ngeri Wu Heng dan para biksu lainnya tadi. Benua Yunyu. Fang Yu menyipitkan mata, matanya berkedip dingin. Rendahnya status umat manusia di tempat ini pasti tidak dapat dipisahkan dari pengadilan suci. Pada dasarnya pasti akan ada bayangan halaman suci di benua Yunyu. Rombongan terus berjalan menuju kota kuno Datong. Dalam percakapan berikutnya,
Fang Yu mengetahui bahwa Wu Heng dan biksu lainnya pergi ke kota kuno Datong kali ini untuk membeli kembali pil roh untuk keluarga afiliasi mereka di pelelangan. Dan wilayah di mana mereka berada saat ini adalah wilayah kecil di bagian selatan benua Yunyu. Itu milik klan Surgawi dan dikendalikan oleh keluarga terbesar di klan Surgawi, Genshi. Daerah ini juga mempunyai nama, Dinasti Genji. Kota kuno Datong merupakan kota besar di bagian selatan Dinasti Genji, dikelilingi puluhan kota kecil di dekatnya. Ngomong-ngomong, ada satu pertanyaan lagi. Kenapa kamu tidak bertemu dengan makhluk dari klan Shadow Nightmare sebelum terbang untuk melawan mereka? Bahkan jika kamu tidak bisa menang, kamu bisa lari. Fang Yu bertanya tentang ini. Senior, batasan level di seluruh benua Yunyu sangat ketat. Di Dinasti Genji, menurut aturan, saya tidak sabar untuk terbang bersama Ki. Jawab Wu Heng. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah berafiliasi dengan keluarga tertentu dari klan Surgawi? Mengapa kamu bahkan tidak diizinkan terbang dengan energi kekaisaran? Fang Yu bertanya. Aku menunggu budak rumah tangga, meskipun mereka anggota klan Surgawi, mereka tetap tidak bisa terbang. Wu Heng berkata dengan wajah pahit, ini adalah merek pada kami, kecuali kami dapat mengandalkan kekuatan kami untuk mendaki lebih jauh. Hanya jika Anda tinggi, Anda dapat memiliki kesempatan untuk menyingkirkan merek budak rumah tangga. Petik 2. Namun, bagi seorang kultivator tingkat peri seperti senior, pembatasan itu tidak ada gunanya. Jika senior ingin mencari afiliasi keluarga, harus ada keluarga teratas yang bersedia menerima senior. Saya tidak punya rencana untuk terikat pada keluarga lain untuk saat ini. Fang Yu berkata dengan ringan. Maafkan aku minta maaf. Wu Heng menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, wajahnya berubah, dan dia segera meminta maaf. Tidak apa-apa, Fang Yu melambaikan tangannya. Selama percakapan, kelompok itu perlahan-lahan mendekati kota kuno Chess dan segera mereka dapat melihat gerbang besar. Pintunya terbuka, dan penjaga berdiri di kedua sisinya. Di depan mereka juga banyak biksu yang mengantri untuk memasuki kota. Menghadapi penjaga, di kedua sisi, sebagian besar biksu menundukkan kepala dan berhati-hati. Senior, kamu memerlukan token untuk memasuki kota. Saat ini, Wu Heng menoleh dan berkata kepada Fang Yu. Token, apa yang harus saya lakukan jika tidak ada? Fang Yu bertanya. Kamu harus menunjukkan token untuk masuk, jika tidak, kata Wu Heng dengan wajah pucat. Keluarkan tokenmu dan tunjukkan padaku, kata Fang Yu. Wu Heng segera mengeluarkan token kayu, dan ada suasana samar-samar tercetak di dalamnya. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan tangan kanannya terangkat. Token yang sama segera muncul di tangannya. Ini adalah penyamaran sederhana. Ayo pergi, kata Fang Yu. Rombongan terus maju dan sampai di gerbang kota. Para penjaga ini tampak galak dan galak. Mereka mengamati Fang Yu dan kelompoknya dengan tatapan jijik dan jijik. Token, kepala penjaga itu berkata dengan dingin. Setiap biksu mengeluarkan tandanya dan menunjukkannya di depan penjaga. Fang Yu melakukan hal yang sama. Penjaga itu melirik dan memberi isyarat. Terima kasih, Tuan Penjaga. Wu Heng segera berkata, lalu memimpin sekelompok orang turun dan berjalan maju dengan cepat. Hentikan semuanya. Saat Wu Heng dan rombongannya hendak memasuki kota, penjaga itu tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak dingin. Ekspresi Wu Heng segera berubah saat dia berjalan di samping Fang Yu. Seluruh tim berhenti. Bisakah itu dilihat? Fang Yu sedikit mengernyit, lalu berhenti. Dadada, kepala penjaga membawa selusin anak buahnya ke depan, dan suara langkah kaki sangat berat, yang membuat orang merasa malu. Wu Heng berbalik, membungkuk kepada penjaga yang dipimpinnya, dan bertanya, Tuanku, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki hal lain? Tentu saja ada sesuatu yang terjadi. Penjaga itu mendengus dingin. Wu Heng gemetar ketakutan. Hal yang sama berlaku untuk para beku lain yang hadir. Terutama Linger yang lebih muda, wajahnya pucat karena ketakutan saat ini. Dia tahu betul bahwa dihentikan oleh penjaga di tempat-tempat seperti kota kuno Datong, dengan status mereka sebagai budak rumah tangga, tentu tidak menarik. Jika konflik muncul, akibatnya akan lebih serius. Penjaga terkemuka melihat sekeliling dan mengunci pandangannya pada tubuh Fang Yu. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke atas dan ke bawah tubuh Fang Yu, lalu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah Fang Yu, dan berkata, kamu, kemarilah. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajah Fang Yu. Dia hanya berjalan ke arah penjaga, kurang dari 1 meter jauhnya.
Melihat ekspresi acuh tak acuh Fang Yu, penjaga dan rombongannya mengerutkan kening, dan wajah mereka tidak senang. Seorang budak rumah tangga kecil, melihat mereka tidak memiliki rasa hormat, dan bahkan berani menatap mereka secara langsung. Mereka tidak dapat memahami betapa sombongnya seorang budak rumah tangga. Tuanku, saya dari keluarga Hong di kota Zenyuan. Ini, Wu Heng bergegas maju, mencoba menjelaskan kepada penjaga. Bentak, penjaga itu mengangkat tangannya dan menamparkan pipi Wu Heng. Wu Heng melayang beberapa langkah ke samping, darah mengalir dari sudut mulutnya. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Saat ini, dia ingin mengambil tindakan. Tapi mengingat apa yang terjadi ketika dia pertama kali tiba di alam Suyuan, dia menahan diri. Dia bisa menembak, tapi tidak sekarang. Wu Heng menundukkan kepalanya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan segera berlutut dan memohon belas kasihan, "Tuanku, mohon ampun. Ya, saya takut, saya tidak tahu apa yang Tuan miliki." Petik 2. Diam jika kamu tidak ingin mati. Penjaga itu memelototi Wu Heng dan berkata dengan dingin. Wu Heng menjadi pucat dan segera tutup mulut. Pada saat ini, biksu lain dari keluarga Hong semuanya berlutut. Hanya Fang Yu yang masih berdiri di sana. Wu Heng memandang Fang Yu dan membuka mulutnya, tapi dia tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian dari alam besar lainnya seperti Fang Yu pasti tidak akan bisa sujud seperti mereka. Tetapi jika Anda tidak mengikuti persyaratan penjaga sekarang, masalahnya hanya akan semakin besar. Memang benar kekuatan kelompok penjaga ini tidak tinggi, dan penjaga yang dipimpin oleh mereka juga berada di alam pencerahan. Bersama-sama, mereka bukanlah lawan Fang Yu. Tapi masalahnya, di belakang mereka, adalah kota kuno Ches. Melakukan sesuatu di tempat seperti itu akan menyinggung seluruh kota kuno Ches. Setelah istana tuan kota dikejutkan, masalah ini tidak dapat diubah. Meskipun itu adalah level keabadian yang kuat, tidak ada cara untuk melawan kota kuno Ches. Terlebih lagi, Fang Yu juga dilahirkan dalam ras manusia. Pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian dari ras lain akan dihormati di banyak tempat dan dianggap sebagai tamu atau tamu terhormat, tetapi pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian dari ras manusia hanya bisa menjadi budak rumah tangga tingkat tinggi di beberapa tempat yang lebih keluarga maju. Ini adalah dosa asal dari darah. Lahir dalam ras manusia, ia ditakdirkan untuk menghabiskan seluruh hidupnya di lingkungan seperti itu. Kecuali jika bakatnya tidak biasa, ada kemungkinan mengubah nasib seseorang melawan langit. Jika Fang Yu benar-benar membuat khawatir istana tuan kota, dia akan berakhir dengan menyedihkan. Kekuatan surgawi di rumah tuan kota pasti akan mempermalukan dan menyiksa Fang Yu sebanyak mungkin, sampai mati. Senior, Wu Heng ragu-ragu lagi dan lagi, tetapi memutuskan untuk mengirimkan suara itu ke Fang Yu. Fang Yu baru saja menyelamatkan nyawa mereka, dan dia tidak ingin melihat adegan di mana Fang Yu akhirnya dipermalukan sampai mati oleh orang-orang yang berkuasa dan berkuasa di kota kuno Datong. Saya punya ukuran sendiri. Fang Yu melirik Wu Heng dan berkata, "Aku akan mengatakannya lagi, segera berlutut di hadapanku." Penjaga itu memelototi Fang Yu dan menangis dingin lagi. Banyak bawahan di belakang juga menatap Fang Yu dengan dingin. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan budak manusia yang menghadapi mereka tanpa rasa takut. Ada banyak biksu yang datang dan pergi. Mereka semua memperhatikan pemandangan ini. Beberapa biksu klan surgawi tetap di tempat untuk menonton pertunjukan, memandang Fang Yu dengan cibiran di wajah mereka. Apakah manusia hewan jahat ini tidak ingin hidup lagi? Berani memprovokasi para penjaga ini. Jangan berlutut, mari kita lihat bagaimana dia mati. Masih ada hal-hal baru di siang bolong. Banyak juga budak manusia yang masuk ke kota. Saat ini, mereka menundukkan kepala dan berjalan cepat ke kota, kalau-kalau mereka juga menjadi sasaran para penjaga. Di bawah tatapan banyak mata, Fang Yu tetap tidak bergerak, dan tidak bermaksud untuk berlutut. Saat ini, pemimpin penjaga sudah tidak sabar. Bas, dia mengeluarkan pedang yang ditempelkan di pinggangnya, dan bilahnya berdengung. Satu langkah maju. Melihat pemandangan ini, wajah Wu Heng memucat. Tubuhnya bergerak, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu penjaga ini tidak bisa menyakiti Fang Yu. Yang dia takuti adalah serangan balik Fang Yu, melukai penjaga ini. Jika hal seperti ini benar-benar terjadi, Fang Yu akan berakhir. Setidaknya, mustahil meninggalkan kota kuno Ches. Fang Yu memandang penjaga di depannya, tidak bergerak. Kamu tidak berlutut kan?
Aku akan memotong kedua kakimu. Menurutku kamu tidak akan berlutut, kata penjaga itu sambil mencibir. Dia mengangkat pedang di tangannya, dan bilahnya bersinar dingin dalam cahaya. Fang Yu tetap tidak bergerak, seolah dia tidak ingin melawan. Panggilan. Pada saat ini, suara siulan terdengar, disertai dengan cahaya ilahi yang mempesona. Tertawa, sebuah suara tajam terdengar. Semua orang melihat ke atas dan melihat seekor elang terbang besar lewat. Bulu elang terbang ini memperlihatkan cahaya cemerlang bagaikan permata yang sangat menawan mata. Pada saat yang sama, hal itu dibarengi dengan momentum yang kuat. Ini adalah tunggangan eksklusif elang surgawi, nyonya kedua dari keluarga Sinan. Seru seorang biksu. Wow, Celestial Falcon mendarat dengan cepat dan melintas dari dekat, menyebabkan hembusan angin. Lalu, dia berhenti di depan gerbang kota. Temui Nona Sinan. Penjaga terkemuka segera berlutut dengan satu kaki, mengepalkan tinjunya untuk memberi hormat, dan tampak hormat. Ini sangat berlawanan dengan ekspresi Fang Yu, Wu Heng dan lainnya. Semua penjaga berlutut, bahkan para penonton pun membungkuk, dan menundukkan kepala. Tapi Wu Heng dan yang lainnya sudah lama menundukkan kepala. Inilah status keluarga Sinan, salah satu keluarga teratas di seluruh kota kuno Chess. Panggil, Celestial Falcon masih mengepakkan sayap besar itu, dan bulu di sayapnya sangat menyilaukan, bahkan sampai menyilaukan. Di punggungnya, duduk seorang gadis muda. Gadis itu memiliki wajah yang halus, gaun ungu yang mewah dan pita bertahtakan batu mulia. Ada begitu banyak orang di sini, apa yang terjadi? Gadis itu berbicara, nadanya arogansi-arogansi yang tak tertandingi. Laporkan ke Nona Sinan, tadi, jawab penjaga itu segera. Tak perlu dikatakan lagi, saya sebenarnya sudah lama melihatnya. Gadis itu menyela penjaga itu lagi dengan tidak sabar. Pada saat ini, Fang Yu merasa pemandangan gadis yang duduk di Celestial Falcon telah beralih ke dirinya. Jarang sekali seorang hamba manusia memiliki tulang punggung seperti itu. Gadis itu memandang Fang Yu dan bertanya dengan ringan, kamu, laporkan namamu. Fang Yu memandangi apa yang disebut elang surgawi di depannya. Tunggangan ini agak besar, menutupi wajah dan tubuh gadis itu. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Gadis itu menambahkan kalimat lain. Fang Yu berpikir sejenak dan menjawab, namaku Lin Batian. Lin Batian. Gadis itu merenung sejenak, tersenyum, dan berkata, nama ini terlalu lugas. Itu bukan nama yang bagus. Izinkan saya memberi Anda nama baru. Sebut saja Lin Wuxi. Artinya kamu kurang pintar, kamu bodoh. Tahukah kamu apa yang terjadi dengan budak rumah tanggamu yang memprovokasi penjaga di sini? Semuanya mencari kematian. Fang Yu tidak berbicara. Iya Nona Sinan, hewan jahat ini sungguh menantang, tidak berani berlutut di hadapanku. Penjaga itu merasa Nona Sinan sedang berbicara mewakilinya, dan segera berkata. Pokoknya, kali ini lupakan saja, biarkan mereka masuk. Namun, saat ini, gadis itu tiba-tiba berkata. Mendengar ini, para penjaga, serta para biksu yang menyaksikan, tercengang. Apa yang terjadi? Nona Sinan banyak bicara, tapi pada akhirnya dia ingin melepaskan budak rumah tangga ini. Menurutku dia sangat lucu, ada apa, kamu tidak mau melepaskannya? Nada suara gadis itu meninggi. Penjaga itu segera menundukkan kepalanya dan berkata, karena ini perintah Nona Sinan, beraninya kamu melanggarnya. Gadis itu terkekeh beberapa kali, lalu menatap Fang Yu dan berkata, oke, kamu boleh pergi, sampai jumpa nanti, sekarang aku tidak punya waktu. Ingat, nama barumu Lin Wuxi, jangan lupa naik. Panggilan, setelah berbicara, Celestial Falcon mengepakkan sayapnya lagi dan terbang ke kota. Para pembudidaya menatap elang surgawi yang meninggalkan aliran cahaya, dan mata mereka penuh rasa iri. Ini adalah wanita muda kedua dari keluarga Sinan. Dapat terbang bebas di atas kota kuno Chess di belakang gunung. Ini adalah simbol status. Setelah para penggarap di sekitarnya pulih, mereka memandang Fang Yu dengan mata yang rumit. Budak rumah tangga ini juga sangat beruntung. Tampaknya Nona Sinan telah memutuskan untuk menjadikannya sebagai budak di bawah komandonya. Ini Nona Sinan, sekalipun Anda seorang budak rumah tangga, Anda bisa mencapai langit dalam satu langkah. Demi Nona Sinan, kamu segera keluar dari sini, jangan sampai aku melihatmu lagi. Penjaga itu berdiri, menatap Fang Yu, dan berkata dengan dingin. Fang Yu tanpa ekspresi dan tidak berkata apa-apa.
Setelah episode Gerbang Kota, Fang Yu mengikuti Wu Heng ke kota. Kelompok itu merasa lega. Wu Heng menepuk dadanya, dan Fang Yu berkata sambil tersenyum gembira, "Senior, kami sangat beruntung. Jika kami tidak bertemu Nona Sinan, kami pasti akan mengalami sesuatu yang besar hari ini." Keluarga Sinan adalah salah satu keluarga teratas di kota kuno Datong. Saya pikir mereka yang berasal dari keluarga seperti ini mendominasi. Saya tidak menyangka Nona Sinan begitu banyak bicara dan menyelamatkan hidup kami. Apakah menurutmu dia sangat baik? Fang Yu mengangkat alisnya dan memandang Wu Heng. Wu Heng mengangguk berulang kali dan berkata, "Senior, Nona Sinan seharusnya memutuskan untuk menerima Anda. Dia bahkan memberi Anda nama. Beruntung Anda dapat melakukan hal-hal di bawah komandonya, dan itu juga sejalan dengan kekuatan Anda." Petik 2. Fang Yu tidak membantah kata-kata Wu Heng. Dia tahu bahwa benua Yunyu berbeda dari tempat manapun yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Di sini, umat manusia tidak berharga dan rendah hati seperti semut. Oleh karena itu, kinerja Wu Heng saat ini sepenuhnya masuk akal, dan dia tidak perlu memikirkannya. Hanya saja, jika tidak diucapkan di permukaan, bukan berarti persetujuan batin. Apalagi Nona Sinan kedua tadi, bisa dibilang mendominasi. Dia sama sekali tidak menatap Fang Yu, dia hanya memberi nama pada Fang Yu. Penamaan benda semacam ini ditentukan oleh orang tua, atau orang yang lebih tua terdekat. Nona Sinan memberi nama pada Fang Yu, tapi nama itu tetap saja menghina. Ini adalah penghinaan yang nyata. Namun, Fang Yu juga tidak terlalu marah. Karena dia menggunakan nama Lin Batian. "Lin Wuzi, aku harus memberitahu Lin Batian tentang ini di masa depan." Fang Yu berkata dalam hatinya. Setelah memasuki kota, Wu Heng datang ke rumah lelang tanpa henti. Tanda dari rumah lelang ini juga sangat langsung, yaitu Chess Auction House. Di seluruh wilayah terdekat, terdapat hampir 20 kota. Kota kuno Datong adalah kota terbesar, dan rumah lelang tentu saja adalah yang terbesar. "Pil roh jenis apa yang kamu beli?" Fang Yu bertanya. "Membangun ramuan," jawab Wu Heng. "Bangun, obat mujarab." Fang Yu terkejut sesaat. Sebagai penduduk asli bumi, dia hanya mendengar tentang Zujidan dan menelan puluhan ribu di tahun-tahun awalnya. Membangun pil abadi, ini benar-benar pertama kalinya saya mendengarnya. Ini adalah pil kunci untuk menerobos negeri dongeng. Wu Heng berkata kepada Fang Yu, banyak pembudidaya akan terjebak dalam kemacetan saat mendaki puncak negeri dongeng. Pada saat ini, meminum pil untuk membangun keabadian. Anda dapat menembus kemacetan dalam satu gerakan dan mencapai peri virtual alam. Tentu saja, pil roh seperti itu, bukankah seharusnya mahal? Fang Yu bertanya, "Itu memang lebih mahal, tetapi tuan muda baru-baru ini mencapai puncak negeri dongeng. Untuk membantunya menerobos, Patriark memutuskan untuk membiarkan kami pergi ke kota kuno Datong dan membeli pil abadi." Wu Heng menjawab, "Hal ini tidak akan terjadi. Di atas kita, tetapi keluarga Hong kebetulan sedang melakukan kegiatan pemujaan leluhur baru-baru ini. Tidak ada seorang pun di klan yang bisa pergi, jadi hanya budak rumah tangga. Kita yang bisa datang. Hal seperti ini pasti sangat langka kan? Bisakah kamu membelinya asal kamu datang?" Fang Yu bertanya. "Meski lebih mahal membaca, tapi tetap mudah membelinya," jawab Wu Heng. Sejumlah besar biksu berkumpul di depan gerbang rumah lelang Chess. Sebagian besar biksu surgawi berjalan ke depan, dan para pelayan manusia mengikuti di belakang dengan kepala tertunduk. Adapun perbedaan antara ras surgawi dan ras manusia, perbedaan terbesar terletak pada kulitnya. Meski penampilan biksu surgawi mirip dengan ras manusia, namun terdapat garis-garis yang terlihat jelas pada kulit, termasuk wajah. Menurut Wu Heng, semakin banyak garis pada kulit, semakin tinggi status dan kekuatan biksu klan surgawi ini. Fang Yu mengamatinya, dan memang itulah masalahnya. Wajah normal klan surgawi tidak memiliki garis, tetapi biksu klan surgawi dengan garis di wajah mereka memiliki aura yang sangat kuat. Terlebih lagi, para diaken di rumah lelang akan memperlakukan para biksu surgawi ini dengan hormat, dengan sikap yang sangat berbeda. Fang Yu mengikuti Wu Heng ke rumah lelang. Keluarga-keluarga ini, yang tidak dapat melihat garis apapun di tubuh mereka, tampak transparan di mata para diaken, dan tidak ada yang memperhatikan. Namun, Wu Heng dan yang lainnya sudah lama terbiasa dengan situasi ini dan tidak peduli. Fang Yu tidak peduli lagi. Dia mengikuti Wu Heng, hanya ingin melihat kegembiraan dan mempelajari lebih lanjut tentang benua Yunyu.
Akan ada kursi di lelang. Tapi Wu Heng dan budak rumah tangga lainnya secara alami tidak memenuhi syarat untuk duduk. Hanya klan surgawi yang memenuhi syarat untuk duduk. Lelang resmi segera dimulai. Keseluruhan proses lelang tidak berbeda dengan lelang di bumi atau bintang. Semua item disajikan, dan kemudian penawaran dimulai, dan harga yang lebih tinggi diberikan. Selama pelelangan, Wu Heng jelas sangat gugup, berkeringat di dahinya. Adapun orang lain, seperti Linger dan Asanasi, hal yang sama juga terjadi. Kamu nampaknya gugup, kata Fang Yu. Bagaimanapun, kami hanyalah budak rumah tangga. Wu Heng berbisik. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Jika kamu mengajukan penawaran nanti, kamu mungkin akan ditipu oleh klan surgawi itu. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk mengajukan penawaran, kamu tetap harus berhati-hati agar tidak menjadi sasaran klan surgawi. Wu Heng menghela nafas lagi. Tidakkah mereka berani mengetahui bahwa mereka tidak akan bisa mengambilnya? Fang Yu bertanya, kepada keluarga kami, mereka berani melakukan apa saja. Wu Heng berkata dengan serius. Lelang sedang berlangsung. Dilihat dari pemandangannya, keseluruhan prosesnya sangat tenang, dan tidak ada situasi saling menggigit. Selama proses ini, Fang Yu mengetahui bahwa mata uang pada dinasti Genji disebut Tianjing. Beberapa saat kemudian, juru lelang di atas panggung mempersembahkan sebuah kotak kayu kecil. Saat kotak dibuka, ada obat mujarab transparan di dalamnya. Saya yakin Anda semua tahu apa ini. Pil abadi. Juru lelang berkata, hari ini, ada 12 pil abadi yang dapat dijual di atas panggung. Setiap orang yang membutuhkannya, Anda dapat menawar, dan kami akan melelangnya secara bertahap. 12. Wu Heng berseri-seri dengan gembira. Semakin banyak pil keabadian yang dibuat, semakin rendah kemungkinan terjadinya situasi yang dia khawatirkan. Benar saja, situasi di lantai lelang juga sama. Banyak biksu surgawi yang hadir tampaknya tidak terlalu antusias dalam membangun pil keabadian. Tentu saja yang dibutuhkan masih berupa penawaran, namun harganya tidak mahal, seperti perjanjian diam-diam, masing-masing dijual dengan harga 10.000 Tianjing. Pada tanggal 12, tidak ada seorang pun yang mengajukan penawaran. Pada saat inilah Wu Heng berani mengangkat tangannya dan meneriakkan harga 10.000 kristal surgawi. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, meskipun tidak ada yang menawar, dia tidak menurunkan harga. Bagaimanapun, harga pasar dari Immortal Pill selalu relatif transparan, dan pemiliknya juga memberinya anggaran sebesar 10.000. Wu Heng hanya ingin segera mendapatkan pil suksian dan segera pergi dari sini. Tempat-tempat seperti kota kuno Datong, membuat mereka merasa tertekan dan sangat tidak ramah. Adegan itu awalnya sepi. Ketika suara tawaran terdengar dari sekelompok budak rumah tangga yang berdiri di belakang, banyak ras surgawi menoleh dan menatap mereka, dengan keraguan di mata mereka. 10.000 kristal surgawi sekali. Juru lelang juga terkejut saat melihat yang menawar adalah budak rumah tangga, namun dia segera pulih dan mulai menghitung mundur. 2 kali, Wu Heng sangat gugup. Jangan membuat cabang yang berlebihan. Jangan kaget, hatinya berdoa. 3 kali, kesepakatan. Juru lelang menyelesaikan hitungan mundur dan mengumumkan hasilnya. Wu Heng dan yang lainnya merasa lega. Saya akhirnya memotret pil abadi. Yang perlu kita lakukan setelah itu adalah segera meninggalkan kota kuno Datong, kembali ke kota Zenyuan, dan menyerahkan pil abadi. Dengan cara ini, tugas dianggap berhasil diselesaikan. Tunggu, namun saat ini, seseorang tiba-tiba berbicara. Seorang biksu klan surgawi yang berpakaian mahal berdiri dan berkata sambil mencibir, bagaimana kita bisa dibawa pergi oleh keluarga dengan begitu banyak klan surgawi di tempat kejadian. Saya memiliki 10.100 kristal surgawi, berikan saya pil abadi ini, meskipun saya tidak dapat menggunakannya untuk sementara waktu. Kata biksu klan surgawi. Begitu pernyataan ini keluar, senyuman bercanda muncul di wajah banyak ras surgawi yang hadir. Bermain dengan manusia rendahan ini adalah salah satu kesenangan mereka sehari-hari. Juru lelang tertegun sejenak, dan mengenali identitas biksu surgawi. Kota kuno Datong, garis keturunan langsung keluarga Yuanlong Yun. Faktanya, sejak hitungan mundur selesai, pelelangan pil abadi telah berakhir. Tidak sah untuk menawar lagi pada saat ini. Namun, di satu sisi adalah anak-anak ras surgawi yang kuat, dan di sisi lain adalah budak manusia. Tidak perlu memilih sama sekali. Tuan Yuanlong menawar 10.100 kristal surgawi, 1 kali.
Juru lelang segera berteriak. Begitu suara ini keluar, Wu Heng dan teman-temannya di belakang tempat tersebut menjadi sangat pucat. Saya pikir semuanya sudah berakhir. Tapi saya tidak menyangka, juru lelang sepenuhnya mengabaikan panggilan sebelumnya dan melanjutkan pelelangan. Dengan cara ini, teruskan menawar, ayo bertarung, penawar yang lebih tinggi akan mendapatkan harganya, jangan bilang aku mengganggumu. Yuan Long menoleh dan melihat ke arah Wu Heng, dengan senyum sarkasme di wajahnya, berkata. Wajah Wu Heng pucat, dia tidak memiliki keberanian untuk melihat Yuan Long Yun dan menundukkan kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya, tapi dengan cepat melepaskannya. Dia marah, tapi dia tahu, dia bahkan tidak punya hak untuk marah. Bukankah hanya ada 10, total 000 kristal surgawi? Ada lebih dari 200. Tangan Yuan Long Yun muncul dengan kipas emas dan mengguncangnya dengan lembut. Ada ledakan tawa di tempat tersebut. Bahkan banyak budak rumah tangga yang berdiri di belakang mencibir Wu Heng Tuo. Dalam pandangan mereka, Wu Heng berani mengajukan penawaran saat ini, dan itu layak dilakukan dalam situasi seperti ini. Karena Anda adalah seorang budak rumah tangga, Anda harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh budak rumah tangga. Berapa harganya? Apakah ini kesempatan di mana budak rumah tangga dapat berbicara? Nona kedua, mereka tadi, adalah budak rumah tangga. Pada saat ini, di kotak terpisah di lantai 2 venue, Sinansin duduk dengan kaki miring, dagu di tangan, dan memandang ke arah Fang Yu dengan penuh minat. Saya melihatnya, Sinan berkata sambil tersenyum, saya melihat apakah budak rumah tangga ini tidak punya otak seperti sebelumnya. 10.102 kali. Di atas panggung, juru lelang melanjutkan hitungan mundur. Wu Heng menunduk, dikelilingi oleh mata mengejek dan tawa. Baiklah, kamu berlutut dan bersujud kepadaku, dan panggil aku, ayah, dan aku akan memberikan pil abadi kepadamu, bagaimana dengan itu? Yuan Long Yun berkata sambil tersenyum. Karena itu, dia juga melirik lokasi kotak tempat Sinansin berada. Sebenarnya, alasan kenapa dia tiba-tiba berdiri dan keluar seperti ini adalah untuk menunjukkan dirinya di depan Sinansin. Untuk menggoda budak rumah tangga, Nona Sinan yang telah lama ditunggu-tunggu tersenyum, dan itu sukses baginya. Mendengar ini, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke tubuh Wu Heng. Terutama budak rumah tangga lainnya. Mereka sepertinya sedang menonton pertunjukan yang bagus, menyombongkan diri atas kemalangan. Tuan Yuan Long membosankan bermain seperti ini, saya ingin melihatnya merokok beberapa mulut. Ya, apa gunanya berlutut saja? Oh, membosankan. Banyak biksu surgawi menggelengkan kepala, sedikit kecewa. Menurut mereka, Wu Heng pasti akan berlutut, dan martabat bukanlah apa-apa bagi budak rumah tangga. Melihat Yuan Long Yun, Wu Heng menekuk lututnya dan hendak berlutut. Tapi saat ini, Fang Yu di samping membuka mulutnya dan berkata, saya ingin menawar. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang kembali mengalihkan perhatian mereka ke Fang Yu. Mereka tampak terkejut, bertanya-tanya mengapa Fang Yu berani berbicara saat ini. Yuan Long Yun mengerutkan kening. Apa yang terjadi hari ini? Apakah para budak rumah tangga ini akan menjungkirbalikkan dunia? Berapa banyak yang ingin kamu tawar? Tanya juru lelang di atas panggung. 10.000 kristal langit adalah harga transaksi sebelumnya, dan saya tidak akan memberikannya lagi. Fang Yu memandang Yuan Long Yun dan berkata, orang ini benar-benar brengsek, tidak terhitung. Mendengar ini, apakah itu para biksu surgawi atau budak rumah tangga yang ada di tempat tersebut, ekspresi mereka berubah. Budak rumah tangga ini, sangat berani. Wajah Yuan Long Yun langsung tenggelam. Seorang budak rumah tangga berani berbicara kepadanya seperti itu. Benar saja, dia tidak mengecewakanku, dia benar-benar tidak keberatan, bagaimana budak rumah tangga kecil ini hidup sampai hari ini. Sinansin di kotak lantai 2 tidak bisa menahan tawa dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Yuan Long Yun bertanya dengan suara dingin. Aku bilang apa yang kamu bicarakan itu omong kosong. Tidak, kamu omong kosong. Fang Yu dan Yuan Long Yun saling memandang tanpa rasa takut. Wow, begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat lelang benar-benar hangus. Tidak ada yang menyangka bahwa seorang budak manusia akan berani mengatakan hal seperti itu kepada Yuan Long Yun. Seorang budak rumah tangga menunjuk hidungnya untuk menghina Yuan Long Yun. Belum lagi identitas Yuan Long Yun, meskipun dia adalah biksu surgawi biasa, dia bukanlah budak manusia yang bisa dihina. Hal semacam ini,
dimanapun itu terjadi di benua Yunyu, akan menimbulkan kejutan. Bajingan ini, apakah dia benar-benar akan mati? Beraninya dia bicara seperti itu. Budak rumah tangga yang mana dia? Jika hal seperti ini terjadi, keluarga afiliasinya tidak akan baik-baik saja, tidak baik jika didisiplinkan. Terjadi ledakan diskusi di tempat lelang. Entah itu para biksu dari klan surgawi atau budak rumah tangga dari berbagai keluarga yang berdiri di belakang mereka. Semua memusatkan perhatian mereka pada tubuh Fang Yu. Mata mereka kaget, dan di saat yang sama, juga siap menyaksikan pertunjukan hebat berikutnya. Di pengadilan besar, seorang budak rumah tangga menunjuk hidungnya dan mengutuk. Hal seperti ini, belum pernah terjadi pada biksu surgawi lainnya sebelumnya. Dan klan Yuanlong tempat Yuan Longyun berada masih merupakan keluarga terkenal di kota kuno Datong. Menghadapi penghinaan seperti itu, Yuan Longyun pasti akan memberikan reaksi yang luar biasa. Semua orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Yuan Longyun. Yuan Longyun saat ini, setelah mengalami linglung singkat, wajahnya benar-benar muram. Warnanya agak biru, atau bahkan hijau, begitu suram hingga bisa menetes. Dia menatap Fang Yu, menutup kipas emas di tangannya, membuatnya tajam, seperti pisau. Apa yang kamu bicarakan? Mata Yuan Longyun sangat menakutkan, mengeluarkan aura pembunuh yang menyesakkan. Dia menyukai wajah, tapi sekarang, Fang Yu membuatnya kehilangan muka. Masih di depan Nona Sinan kesayangannya. Anda harus membuat wajah. Bagaimanapun, niat membunuh Yuan Longyun sangat mengerikan. Dia memandang Fang Yu, sudah memikirkan cara membunuh Fang Yu. Tadi kamu tidak mendengar dengan jelas. Oke, kalau begitu aku akan mengulanginya lagi. Melihat wajah Yuan Longyun membiru, Fang Yu menunjukkan senyuman tipis dan mengucapkan setiap kata. Aku berkata, kamu brengsek. Apa yang kamu katakan tidak dihitung. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Pada saat ini, para pelayan klan surgawi dan klan manusia yang hadir semuanya tercengang. Ini, benar-benar mencari kematian. Mereka memandang Yuan Longyun. Seluruh otak Yuan Longyun dipenuhi amarah, tangannya mengepal, berderit. Di lengannya, banyak garis bersinar. Boom! Nafas Yuan Longyun dilepaskan. Alam peri imajiner, pembangkit tenaga listrik tingkat peri. Ini benar-benar akan terlaksana. Aku ingin membunuhmu. Pembuluh darah biru Yuan Longyun muncul di dahinya, matanya memerah. Kemarahan yang sangat besar membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya. Fang Yu masih tenang dan tenang. Tapi Wu Heng, Linger dan orang lain di sampingnya sudah sangat ketakutan sehingga mereka semua berlutut di tanah, menggigil. Hal yang paling mengkhawatirkan terjadi. Wajah Wu Heng tidak berdarah, dan hatinya tenggelam ke dasar. Benar-benar membuat marah anak-anak dari keluarga besar di kota kuno Datong. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam kotak di lantai 2, nona muda kedua, budak rumah tangga ini sudah menuju kematian. Memang seperti yang Anda katakan, dia tidak punya otak. Berdiri di samping pikiran Sinan adalah seorang wanita tua dengan kepala pucat. Matanya abu-abu dan tidak ada garis di kulitnya. Saat ini, dia bahkan tidak menggerakkan mulutnya. Suara itu datang langsung dari perut, yang cukup aneh. Itu menarik. Jika dia tiba-tiba menjadi penakut, aku tidak akan tertarik padanya. Kaki Sinansin yang miring berayun perlahan dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin kamu tidak bertahan hidup, tapi mati. Di lantai pertama, Yuan Longyun meraung dan melepaskan banyak tekanan ke arah Fang Yu. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Retakan muncul di tanah di bawah kaki Fang Yu. Namun dia tetap berdiri tegak, tubuhnya bahkan tidak bergetar. Melihat pemandangan ini, wajah banyak pelayan surgawi dan manusia yang hadir sedikit berubah, dan ekspresi terkejut muncul di mata mereka. Orang ini terlihat lemah, tapi bisakah dia menahan paksaan dari Yuan Longyun yang marah? Yuan Longyun adalah pembangkit tenaga listrik abadi. Meskipun hanya basis budidaya suksian yang dapat menangani budak rumah tangga seperti itu sudah lebih dari cukup. Bagaimana kabarnya? Apa? Satu pukulan tidak berhasil, membuat Yuan Longyun marah. Dia meraung ke langit, dan nafas di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya. Saat ini, dia tidak ingin mendapatkan kembali kekuatannya. Dia hanya ingin membantai budak manusia terkutuk ini. Dia sanggup menanggung kehilangan rumah lelang. Ledakan. Nafas Yuan Longyun luar biasa, dan dia harus menyerang Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, beri aku, hentikan.
Suara ringan dan berkibar datang dari lantai 2. Begitu suara ini keluar, Yuan Longyun tiba-tiba mengangkat kepalanya. Banyaknya ras surgawi di tempat pelelangan, serta para budak rumah tangga yang berdiri di belakang, juga melihat ke arah sumber suara. Segera mereka melihat nyonya kedua dari keluarga Sinan yang penuh dengan cahaya terang dan indah. Sinan Sin sedang berdiri di kotak lantai 2, memegang tangannya di depan ambang jendela, dan melihat ke bawah dengan tatapan menyipit. Kalimat itu, itulah yang dikatakan Sinan Sin. Kali ini, Yuan Longyun tetap di tempatnya. Di satu sisi, hatinya masih penuh amarah, dan dia ingin membunuh Fang Yu. Namun di sisi lain, karena suara Sinan, dia tidak berani melakukannya. Mengapa Sinan Sin tiba-tiba berhenti? Seluruh tempat lelang terguncang. Sinan Sin memandang Yuan Longyun dengan mata dingin, lalu melihat posisi Fang Yu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia adalah budak rumah tanggaku dan namanya Lin Wuzi, kata Sinan Sin. Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Ternyata anak ini adalah budak rumah tangga Sinan Sin. Mengapa Anda belum pernah mendengarnya sebelumnya? Aura di tubuh Yuan Longyun sedikit berkurang. Tapi sekarang dalam situasi ini, dia agak sulit untuk melepaskan diri, dan hatinya tidak memuaskan. Bahkan jika itu adalah budak rumah tangga Sinan Sin, itu tidak lebih dari seorang budak rumah tangga. Bagaimana bisa seorang budak rumah tangga menghinanya? Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Yuan Long. Dia membutuhkan wajah dan martabat. Petik 2 titik. Nona Sinan, ini budak rumah tanggamu. Kenapa, kamu belum pernah melihatnya sebelumnya? Yuan Longyun bertanya dengan wajah berkedut. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lebih kejam, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirnya, dia menjadi sangat kental. Di kota kuno Datong, keluarga Yuan Long hanya berada di kelas menengah atas, dan paling banter, tingkat kelas atas. Tapi keluarga Sinan adalah keluarga papan atas. Dari segi kekuatan keluarga Yuan Long tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Sinan. Terlebih lagi, dia selalu sangat menyukai Sinan Sin dan mencoba segala cara untuk mendekati Sinan Sin demi mendapatkan bantuan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi situasi ini sekarang. Apa, aku harus memberitahumu sebelum menerima budak rumah tangga? Sinan Sin meletakkan tangannya di dada dan mencibir. Aku, tentu saja tidak bermaksud begitu, tapi, apa yang dilakukan budak rumah tangga tadi benar-benar membuatku kesulitan. Ekspresi Yuan Longyun berubah, dan dia mengertakkan gigi dan mengatupkan giginya. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk membawanya, dan saya belum sempat mendisiplinkannya. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Kata Sinan Sin. Sinan Sin sangat kuat. Dia sama sekali tidak peduli dengan kemarahan Yuan Longyun. Mendengar kata-kata ini, tangan Yuan Longyun sudah terkepal erat. Dia sangat marah. Sinan Sin tidak memberinya wajah apapun, dan bahkan membuat orang lain yang hadir merasa bahwa dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan budak rumah tangga. Perasaan ini sangat memalukan dan tidak nyaman. Keberuntungan Yuan Longnya juga merupakan garis langsung dari klan Yuan Long, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap budak rumah tangga belaka. Jika masalah hari ini menyebar, Yuan Longyunnya, klan Yuan Long. Bagaimana mereka bisa menghadapinya? Nona Sinan, apa yang terjadi hari ini? Saya harus mendapat penjelasan. Yuan Longyun sangat marah dan berkata dengan berani, dia harus dihukum jika dia adalah budak rumah tangga yang mengatakan ini padaku. Ku bilang, aku akan menjaganya, apakah kamu masih tidak puas? Sinan Sin memandang Yuan Longyun, cahaya di matanya yang indah menjadi dingin. Pada saat ini, jantung Yuan Longyun melonjak, dan dia menjadi sangat sadar dalam sekejap. Sinan Sin merupakan permata di telapak tangan keluarga Sinan, dan paling disukai oleh pemiliknya Sinan Qianli. Dia, dan bahkan seluruh keluarga Yuan Long, tidak bisa menyinggung perasaan Sinan Sin. Karena mereka tidak bisa menahan amarah Sinan Qianli. Jika kamu tidak puas, katakan saja. Sinan Sin menyipitkan matanya dan berkata, saya akan membiarkan kakek saya menyelesaikan ketidakpuasan Anda. Begitu kalimat ini diucapkan, tubuh Yuan Longyun tiba-tiba bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Kakek Sinan Sin adalah Sinan Qianli. Pada saat ini, Sinan Sin langsung memindahkan Sinan Qianli keluar. Yuan Longyun, tidak ada pilihan lain. Jika dia bersikeras melakukannya, dia tidak hanya tidak akan dapat menemukan wajahnya, tetapi dia akan berakhir dalam situasi yang lebih memalukan. Yuan Longyun sadar, dia menarik napas dalam-dalam, dan napas di tubuhnya menyatu.
Kemudian, dia mengacungkan tinjunya ke Sinan di lantai 2 dan berkata, "Kamu ceroboh di Xia, Nona Sinan, terimalah permintaan maaf Xia." Setelah berbicara, dia menatap Fang Yu lagi, dengan niat membunuh masih tersembunyi di matanya. Segera, berbalik dan pergi. Masih ada keheningan di tempat lelang. Tidak ada yang memikirkan akhir cerita ini saat ini. Mereka mengira pertandingan Yuan Long akan mencabik-cabik Fang Yu. Namun pada akhirnya, Yuan Longyun pergi dengan putus asa, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun yang kejam. Tentu saja, tidak heran Yuan Longyun menerima nasihatnya. Inilah hati Sinan, nona muda kedua dari keluarga Sinan. Di seluruh kota kuno Ches, siapa yang berani memprovokasi hal ini? Nah, sejak dia pergi, haruskah pil abadi itu menjadi milikku? Fang Yu tampaknya tidak peduli dengan apa yang terjadi sebelumnya, dan berkata kepada juru lelang yang tercengang di atas panggung. Juru lelang kembali sadar, menatap Sinansin, dan segera menjawab, "Sial, tentu saja. Ingin mendapatkan pil abadi. Kamu, naiklah dulu." Sinansin memandang Fang Yu dan berkata. Fang Yu menyipitkan mata. Dia telah merencanakan untuk mengangkut Yuan Long ke pembantaian, tapi dia tidak menyangka Sinansin tiba-tiba ikut campur dalam masalah ini. Omong-omong, Yuan Longyun harus berterima kasih kepada Sinansin. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membiarkan pelelangan tetap hidup selama 10 nyawa. "Aku akan naik sedikit, kamu menungguku di sini." Fang Yu berkata pada Wu Heng yang ada di samping. Pada saat ini, Wu Heng dan sekelompok orang sangat ketakutan, dan mereka masih kesurupan. Mendengar kata-kata Fang Yu, dia hanya mengangguk kosong tanpa berkata apa-apa. Dengan cara ini, Fang Yu perlahan berjalan ke lantai 2 di bawah pengawasan seluruh tempat lelang, di mana hanya VIP yang bisa memasuki area kotak. Budak rumah tangga ini ternyata adalah budak rumah tangga Nona Sinansin. Pantas saja kamu berani menjadi begitu sombong, Nona Sinansin benar-benar menyelamatkannya. Nona Sinansin terkenal karena melindungi kekurangannya. Di bawahnya, bahkan seekor binatang buas, orang luar tidak bisa menyinggung perasaannya, hanya dia yang bisa mempermainkannya. Di tempat tersebut, para pembudidaya klan surgawi berkomunikasi satu sama lain dengan pengetahuan spiritual mereka, dan ada banyak diskusi. Di lantai 2, Fang Yu memasuki kotak. Kemudian, dia melihat, hanya Sinansin yang duduk di sana sambil memegang botol emas di tangannya. "Wu Zi, aku menyelamatkan hidupmu lagi." Sinan bertanya dengan senyuman di wajahnya, "Mengapa kamu harus berlutut dan bersujud kepadaku untuk mengucapkan terima kasih?" Sejujurnya, saat ini Fang Yu sudah sedikit memahami karakter Sinansin. Dia memang wanita tertua yang pemberontak. Fang Yu pernah bertemu banyak orang seperti ini di masa lalu. Jadi, dia tahu bagaimana menghadapi orang seperti itu. "Aku tidak pernah mengatakan untuk menjadi budak rumah tanggamu." Fang Yu berkata dengan ringan. "Jangan jadi budak rumah tanggaku. Aku akan menyebarkan berita ini. Percaya atau tidak selama setengah jam, kamu akan dibunuh oleh Yuan Longyun atau rakyatnya." Sinansin tersenyum. "Jika kamu tidak banyak bicara, Yuan Longyun pasti sudah mati sekarang," kata Fang Yu dengan tenang. Gluk, mendengar kata-kata tersebut, Sinansin tidak marah, melainkan terkekeh pelan. "Kamu, sungguh lucu, tahukah kamu? Jika kamu tidak sebodoh itu, kamu mungkin sudah lama mati. Kebodohanmu lah yang membuatku tertarik padamu dan menyelamatkanmu 2 kali." Sinansin setelah tertawa, berkata. Fang Yu sedikit mengernyit. Saat ini, dia sebenarnya sedang memikirkan apakah dia ingin menjadi budak rumah tangga Sinansin, agar bisa masuk ke dalam keluarga Sinan dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi melakukan itu, sedikit merusak reputasi Lin Batian. Baiklah, saat ini, senyuman Sinansin memudar, matanya menjadi sedikit dingin, dan dia berkata, "Aku akan melindungimu 2 kali hanya untuk menjadikanmu budak rumah tanggaku. Kita harus mendapatkan semua yang diminati Nansin. Saya dapat meyakinkan Anda sebelum saya bosan, hidup Anda akan cukup baik." Fang Yu menyipitkan mata sedikit tanpa berbicara. "Sekarang, berlututlah dan panggil tuanku." Sinansin mengulurkan jarinya dan mengetuk meja dengan ringan. "Maaf, aku tidak akan menjadi budak rumah tanggamu." Fang Yu berbalik dan berkata, "Saya, Lin Batian, tidak takut hari ini dan hari ini. Saya akan membunuh siapapun yang berani memindahkan saya. Jika Anda ingin bergerak, jangan khawatir. Cobalah. Adapun Yuan Longyun, dia harus berani bergerak,
dan kamu akan segera mendengar kematiannya. Setelah berbicara, Fang Yu keluar dari kotak. Wajah Si Nanxin menjadi sangat jelek, dan matanya sangat dingin. Wow, begitu Fang Yu keluar dari pintu ledakan, bayangan abu-abu muncul di depan pintu. Itu adalah wanita tua itu. Malu sekali, Nona kedua, apakah Anda membutuhkan saya? Wanita tua itu tanpa ekspresi, tetapi dengan nada mematikan dan membunuh, dia membuat gerakan pemenggalan kepala. Kebodohan umum membuatku tertarik, dan kebodohan yang berlebihan membuatku muak. Dia benar-benar berpikir dia bisa hidup. Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkan dia membayar kebodohannya. Sinan berkata dengan suara dingin. Nyonya kedua, saya akan pergi dan membunuhnya segera, kata wanita tua itu. Tidak, aku ingin melihatnya menemui jalan buntu, lalu berlutut minta tolong. Sinan berkata dengan cahaya dingin di matanya tapi senyuman di wajahnya. Adegan, setelah berbicara, Si Nanxin berbalik dan melihat ke lantai pertama. Pada saat ini, Fang Yu baru saja kembali ke lantai pertama dan berjalan menuju pejalan kaki di Wuheng. Kemudian, dia tiba-tiba menoleh, sepertinya secara tidak sengaja melirik ke arah Si Nanxin. Saat ini, mata Fang Yu sangat dingin. Hati Sinan bergetar, dan tanpa sadar dia menghindari tatapan mata Fang Yu. Kemudian, dia kesal dengan penampilannya. Aku takut dengan tatapan manusia. Si Nanxin tiba-tiba berdiri, wajahnya jelek. Dia memandang wanita tua itu dan berkata, beritahu Yuan Longyun beritanya. Lelang akan segera berakhir. Fang Yu mengambil 10.000 kristal surgawi milik Wu Heng dan meminum pil abadi. Lalu, dia menyerahkan pil abadi ke tangan Wu Heng. Nah, setelah kamu mendapatkan pil abadi, pergi dari sini dan kembali ke keluargamu, kata Fang Yu. Senior, maukah kamu kembali bersama kami? Wu Heng bertanya dengan mata terbuka lebar. Kemudian, dia bereaksi dan berkata sambil tersenyum, oh, saya lupa, pendahulunya telah diambil oleh Nona Sinan, di masa depan. Saya tidak menjanjikan budak rumah tangganya, kata Fang Yu. Apa, senior? Ekspresi Wu Heng berubah. Itulah mengapa kamu harus segera pergi, jika tidak adegannya akan terlalu berdarah. Aku khawatir itu akan membuatmu takut. Fang Yu tersenyum. Senior, jika kamu tidak ingin menjadi budak rumah tangga Nona Sinan, maka kamu harus pergi dari sini secepatnya. Baik klan Sinan atau klan Yuanlong, adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Apalagi kamu masih menjadi identitas umat manusia. Jika kamu melakukan sesuatu di tempat seperti itu, Istana Tuan Kota hanya akan mengakui kesalahanmu dan menghukummu. Wu Heng berkata dengan cemas dengan keringat di dahinya. Ya, senior, jangan lakukan apapun di sini, jika tidak. Pada saat ini, bahkan Linger, yang masih sangat muda dan tidak berani berbicara, mulai membujuknya. Dia telah melihat metode rumah Tuan Kota. Sekarang di kota kuno Chess, sarana yang ada hanya akan lebih parah. Fang Yu menyelamatkan dia dan teman-temannya. Dia benar-benar tidak ingin melihat Fang Yu berakhir dengan tragis. Jangan khawatir. Wah, sebelum Fang Yu selesai berbicara, terdengar suara siulan dari samping. Lebih dari selusin napas mendekat dengan cepat di sisi kiri. Sangat cepat, Fang Yu menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat selusin biksu terbang menuju tempatnya berada. Saat ini, dia baru saja meninggalkan rumah lelang belum lama ini. Dadada, sebanyak 18 orang jatuh di depan Fang Yu, menghalangi jalan Fang Yu. Pemimpinnya adalah Yuan Longyun yang pernah dihina oleh Fang Yu sebelumnya. Pada saat ini, Yuan Longyun berganti jubah emas, dengan cibiran di wajahnya, dan niat membunuh di matanya cukup jelas. Melihat pemandangan ini, banyak biksu yang baru saja meninggalkan rumah lelang langsung berhenti. Yuan Longyun Kil telah kembali. Ya, itu dia. Dia juga membawa sekelompok bawahan. Budak rumah tangga yang memprovokasi dia sebelumnya dihentikan olehnya. Bukankah Nona Sinan yang kedua baru saja memperingatkan Yuan Longyun? Kenapa dia berani melakukan ini? Pergi dan lihat. Kerumunan besar kembali berkumpul di jalan tidak jauh dari rumah lelang. Kali ini, tidak hanya klan surgawi di rumah lelang, tetapi juga banyak biksu di jalan yang tertarik. Tanpa diduga, saya kembali lagi, kata Yuan Longyun sambil mencibir kejam. Saya tidak menduganya. Fang Yu mengangguk, dan 2 langkah ke depan, menghalangi kelompok Wu Heng di belakangnya. Si Nanxin seharusnya memintamu untuk kembali, kan? Nona Si Nanxin baru saja memberitahuku bahwa dia mengusirmu dari rumah dan tidak mengakuimu sebagai budak rumah tangganya.
Selain itu, dia memintaku untuk membantunya dan mendisiplinkanmu. Senyuman Yuan Longyun menjadi lebih cerah. Karena dalam komunikasinya dengan Sinansin, ia merasa Sinansin banyak melepaskan perasaan baik padanya. Sekarang datang untuk memberi pelajaran pada Fang Yu juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan dirinya di depan Sinansin. Dan kali ini, Sinansin pasti bisa melihatnya. Dia harus tampil bagus. Ternyata budak rumah tangga ini telah ditinggalkan oleh Sinansin. Mendengarkan kata-kata Yuan Longyun, sepertinya maksudnya adalah ini. Kalau begitu dia sudah berakhir. Tanpa perlindungan Sinansin, Yuan Longyun tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk mati. Di tengah penonton, terjadi ledakan diskusi. Yuan Longyun meletakkan tangannya di dada dan menatap Fang Yu dengan mata menyipit. Di belakangnya, ada 17 budak rumah tangga. Semuanya berada di level negeri ajaib. Di pertarungan sebelumnya, dia merasa Fang Yu masih memiliki kekuatan. Agar dapat dipertahankan, dia membawa beberapa anak buahnya ke sana. Lingkungan saat ini tepat. Perlombaan surgawi di tempat pelelangan belum berakhir. Dia bisa mendapatkan kembali wajah yang hilang sebelumnya. Di saat yang sama, itu juga bisa memenangkan hati Sinan. Dia tidak peduli mengapa sikap Sinansin sangat berbeda. Wanita tertua seperti itu memiliki kepribadian yang mudah berubah, dan dia tidak ingin menyelidiki masalah seperti ini. Sekarang kamu berlutut dan memohon belas kasihan. Aku sedang berpikir untuk membiarkanmu mati lebih cepat, jadi aku tidak akan mengikis dagingmu. Yuan Longyun menyeringai dengan kejam. Apakah menurutmu, kamu terlihat seperti anjing? Fang Yu berkedip dan tersenyum, Sinansin membiarkanmu berguling, kamu berguling, dan kamu tidak berani melihat ke belakang. Sinansin menginginkanmu kembali, dan kamu merasa ingin menemukan Ran kembali seperti anjing kotoran. Bunuh dia, aku ingin dia untuk mati. Kemarahan Yuan Longyun langsung tersulut oleh kata-kata Fang Yu, matanya melebar, dan dia meraung marah. Di bawah aumannya, 17 budak rumah tangga di belakang mereka semua bergegas keluar. Basis budidaya pendakian ke negeri dongeng telah dilepaskan sepenuhnya. Mundur sedikit, jangan sampai terluka karena kesalahan, aku akan menyelesaikannya secepat mungkin. Fang Yu berkata pada Wu Heng di belakangnya. Senior, di mana Wu Heng dan yang lainnya mengalami pemandangan seperti itu, mereka sudah gemetar, dan mereka hampir duduk di tanah. Desir-desir, 17 budak rumah tangga melepaskan mantra mereka sendiri dan menyerang ke arah Fang Yu. Fang Yu mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, perisai cahaya ungu tercetak di depannya. Bum-bum, Fang Yu tetap tidak bergerak di tengah ledakan kebisingan, tetapi banyak retakan yang meledak di tanah. Bas, Fang Yu mengangkat telapak tangan kanannya, dan sebuah cahaya menyala di telapak tangannya. Pedang Dewa Giok Putih yang diperoleh dari Tong Wushuang baru saja muncul di tangannya. Fang Yu memegang pedang giok putih dan menebas ke depan. Wow, energi pedang kekerasan yang penuh dengan daya ledak meledak ke arah 17 budak rumah tangga di depan. Hai, tubuh 17 budak rumah tangga langsung hancur oleh pedang ki ini, dan daging dan darah mereka beterbangan. Bahkan sebelum teriakan itu dibuat, Yuan Longyun di belakang merasakan kengerian aura pedang ini, dan berteriak ketakutan, dan pada saat yang sama melepaskan sejumlah besar kekuatan abadi untuk melindungi dirinya sendiri. Di saat yang sama terbang ke langit, ingin menghindari pukulan ini. Retakan, namun, kecepatan dampak Jian Qi masih terlalu cepat. Tubuh bagian atas Yuan Longyun lolos dari pedang Qi, tetapi tubuh bagian bawahnya hancur. Yuan Longyun, yang telah kehilangan separuh tubuhnya, mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Aura tubuhnya langsung berkurang setengahnya, dan dia langsung terjatuh. Ledakan, dengan hanya separuh tubuhnya yang tersisa, Yuan Longyun jatuh ke tanah, berlumuran darah, dan pemandangan itu sangat mengejutkan. Dan energi pedang yang ganas terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Bahkan jika itu adalah makhluk abadi virtual, sulit untuk memulihkan tubuh fisik dalam situasi ini. Swiss, Jian Qi masih bergegas maju. Fang Yu menekan telapak tangan kirinya ke bawah. Ledakan, energi sihir yang dilepaskan oleh Fang Yu memaksa energi pedang untuk membubarkannya. Namun, kekuatan yang meletus dari penyebaran energi pedang masih menyebabkan tanah di seluruh area sekitarnya bergetar hebat. Pada saat ini, ada keheningan di sekitar. Semua penonton tercengang, dan tidak ada yang bisa melupakannya. Bas, Fang Yu mengangkat pedang ilahi giok putih dan meletakkannya di bahu kanannya, menyaksikan Yuan Longyun berteriak di tanah di kejauhan.
Awalnya kamu sudah mendapat kesempatan untuk bertahan hidup, jadi kamu harus lari kembali untuk mati. Kenapa kamu ingin melakukan ini? Bukankah menyenangkan masih hidup? Fang Yu tersenyum.